Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 AB Palembang. Di sini kami akan mereview laporan penelitian dengan judul Pengaruh Suhu Kalsinasi terhadap produk K2CO3 dari ekstraksi abu TKKS. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu saya sendiri, Ulfa Walantri, dengan ujung NIM 096, ada Dinda Jermia dengan ujung NIM 106, Nabila Zaski Kirana dengan ujung NIM 116, Tiara Salsabila dengan ujung NIM 120, dan Jihan Putri Nabila dengan ujung NIM 127. Nah, biodiesel adalah bahan bakar ramah lingkungan dari minyak nabati atau hewani, dan biasanya itu lebih disukai karena mengurangi emisi serta bisa dipakai tanpa modifikasi mesin. Dibandingkan dengan hewani, biasanya minyak nabati menjadi bahan baku utama biodiesel karena lebih ramah lingkungan dan juga dapat membantu mengurangi emisi. Limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dari industri sawit mengandung kalium yang bisa dimanfaatkan sebagai katalis dalam pembuatan biodiesel. Abu TKKS ini perlu diproses karena kandungan oksigen tinggi dan juga densitasnya rendah. Nah, penelitian sebelumnya melalui kalsinasi pada 700 derajat Celcius selama 5 jam, kandungan K2CO3 dalam abu mencapai 48,97%. Warna abu berubah ke abu-abuan tanpa pengotor, organik hilang. Dan semakin lama abu direbus dengan air, maka semakin banyak kalium yang diekstraksi. Adapun rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana pengaruh temperatur pada proses kalsinasi abu tandan kosong kelapa sawit terhadap warna abu tandan kosong kelapa sawit. Yang kedua itu bagaimana pengaruh proses kalsinasi dengan suhu tinggi pada senyawa kalium yang terkandung di dalam abu tandan kosong kelapa sawit. Dan yang terakhir itu bagaimana pengaruh suhu kalsinasi terhadap hasil ekstraksi K2CO3 pada abu tandan kosong kelapa sawit. Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yaitu oleh yang pertama Syahwandi dan kawan-kawan tahun 2019 yang menyebutkan bahwa proses kalsinasi akan berpengaruh pada perubahan warna abu tandan kosong kelapa sawit. Abu yang berwarna kehitaman setelah karbonisasi akan berubah warna menjadi warna putih. Dan yang kedua itu ada dari Maliana tahun 2016 bahwa pengaruh suhu tinggi proses kalsinasi pada senyawa K2CO3 yang terkandung dalam abu tandan kosong kelapa sawit adalah akan menyebabkan senyawa K2CO3 tersebut berubah menjadi senyawa K2O. Dan yang terakhir itu ada dari Altwire dan kawan-kawan tahun 2011 yang menyebutkan bahwa suhu kalsinasi memberikan pengaruh pada peningkatan kandungan senyawa K2O pada abu TKKS. Berikut merupakan alat dan bahan. Yang pertama ada hot plate, beaker glass, oven, neraca analitik, termometer, magnetic stirrer, reaktor sintesis, termogan, toples kaca, piring tanah liat, ayakan. Dan bahannya merupakan abu kosong kelapa sawit, aqueous, gliserol. Dengan prosedurnya yaitu yang pertama eh, melakukan pre-treatment K2CO3 dari abu tandan kosong kelapa sawit, yaitu tanda kosong kelapa sawit dicacat terlebih dahulu untuk memperkecil ukuran. Kemudian abu tandan kosong kelapa sawit yang dihasilkan diayak dengan ayakan 100 mesh. Hasil ayakan akan dibagi menjadi tiga variasi suhu, yaitu 600 derajat, 650, dan 700 derajat Celcius. Tentu simpan abu yang telah dipisahkan menjadi tiga variasi ke dalam toples kaca yang ditutup dengan aluminium foil. Yang kedua ada kalsinasi abu tandan kosong kelapa sawit, yaitu abu tandan kosong dikalsinasi dengan masing-masing variasi suhu selama 5 jam. Variasi suhu abu tandan kosong kelapa sawit pada proses kalsinasi adalah 600, 650, dan 700. Analisa hasil kalsinasi abu tandan kosong kelapa sawit pada tiap variasi suhu yang dilakukan. Yang terakhir ada ekstraksi abu tandan kosong kelapa sawit hasil dari kalsinasi, yaitu kumpulkan 50 gram masing-masing variasi suhu kalsinasi. Kemudian siapkan beaker glass yang berisi 250 ml aqueous untuk masing-masing abu tandan kosong kelapa sawit dan variasikan suhunya. Masukkan abu ke dalam gelas beker tersebut. Kemudian abu-abu itu akan eh,
dipanaskan selama 90 menit dengan pengadukan 450 rpm menggunakan magnetic sprayer pada suhu 100 derajat Celcius. Itu pemanasan dijaga berkala setiap 30 menit, ditambahkan aqua setiap 30 menit sebanyak 30 mili untuk mengganti air yang menguap. Yang kelima, saring hasil pemanasan untuk memisahkan filtrat dan residu. Kemudian lakukan evaporasi untuk menguapkan air dan menghasilkan padatan. Kemudian analisa K2CO3 pada residu hasil dan padatan K2CO3 yang didapatkan dari proses ekstraksi. Baik, selanjutnya itu ada pembahasan yang pertama terkait tahap preparasi abu tandan kosong kelapa sawit. Jadi pada tahap ini tandan kosong kelapa sawit itu karbonasi untuk mengubah TKKS menjadi abu yang mengandung kalium yang tinggi. Nah, kemudian proses karbonasi ini penting untuk menghilangkan senyawa organik dan menghasilkan abu yang lebih murni. Nah, warna abu yang dihasilkan itu masih cenderung gelap karena dia masih mengandung karbon yang belum terdekomposisi secara sempurna. Nah, hal ini menjadi tahap awal sebelum dilakukannya kalsinasi agar kandungan kalium karbonatnya dapat dimaksimalkan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu adalah perbandingan antara abu tandan kosong kelapa sawit hasil kalsinasi suhu pada variasi suhu 600, 650 derajat dan juga 700 derajat Celcius. Boleh ke slide sebelumnya. Di mana kalsinasi ini sendiri dilakukan selama 5 jam pada variasi suhu tersebut dan hasilnya itu sendiri menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu, warna abunya itu akan menjadi lebih cerah. Boleh balik ke slide sebelumnya. Dan nah bisa dilihat dari gambar ini juga bahwa suhu yang semakin tinggi maka warna abunya itu akan menjadi lebih cerah dan hal ini juga menandakan bahwa senyawa karbon sisanya itu semakin sedikit. Hal ini juga penting karena warna abu merupakan indikator visual dari keberhasilan dekomposisi senyawa organik, di mana pada suhu 700 derajat Celcius abunya itu terlihat paling cerah menunjukkan paling sedikit kandungan karbon yang tersisa. Tapi ternyata hal ini mengandung kandungan kalium karbonat tertinggi. Boleh selanjutnya? Untuk pembahasan yang ketiga, itu adalah pengaruh suhu kalsinasi terhadap kandungan kalium karbonat pada abu tandan kosong kelapa sawit. Di mana kalau dari tabel ini sendiri, dari hasil analisis XRF, terkandungan kalium karbonat tertinggi itu ditemukan pada suhu 600 derajat Celcius sebesar 55,23% yang dapat dilihat pada tabel 4.1 dan menurun pada suhu selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa suhu yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan dekomposisi kalium karbonat menjadi senyawa lain seperti kalium oksida. Yang mana hal ini juga sesuai dengan hipotesis sebelumnya. Lalu pada grafik batang di gambar 4.5, ini dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kandungan kalium karbonat seiring dengan kenaikan suhunya. Boleh selanjutnya? Lalu untuk pembahasan terakhir yaitu perbandingan kandungan kalium karbonat pada residu ekstraksi abu tandan kosong kelapa sawit. Di mana setelah ekstraksi, residu abunya itu masih mengandung cukup banyak kalium karbonat. Artinya hal ini proses ekstraksinya itu belum 100% efisien. Di mana dapat dilihat pada tabel 4.2, residu ekstraksi abu kalsinasi pada suhu 600 derajat Celcius itu menghasilkan kandungan kalium karbonat sebesar 41,28%. Dan meskipun residu dari suhu 650 derajat Celcius itu menyisakan lebih banyak kalium karbonat sebesar 41,32%, yang mana ini mengindikasikan bahwa proses ekstraksinya itu kurang efisien. Akan tetapi suhu 600 derajat Celcius itu tetap merupakan suhu terbaik secara keseluruhan, karena yang pertama, suhu 600 derajat Celcius menghasilkan kandungan awal kalium karbonat tertinggi, lalu lebih mudah diekstraksi terbukti dari residu yang lebih rendah kandungan kalium karbonatnya, dan sehingga hal ini menghasilkan suhu 600 derajat adalah suhu optimal untuk proses kalsinasi abu TKKS agar menghasilkan katalis kalium karbonat dalam jumlah dan efisiensi terbaik. Boleh selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, semakin tinggi temperatur kalsinasi, maka warna abu yang dihasilkan akan semakin keputih-putihan. Kemudian proses pembakaran abu TKKS-nya akan menyebabkan kandungan kalium pada TKKS berubah menjadi kalium karbonat. Dan yang terakhir, semakin tinggi suhu kalsinasinya, maka akan semakin rendah kalium karbonat yang akan dihasilkan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, kepada Nandila dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan adalah, kenapa suhu maksimum yang digunakan hanya sampai 700 derajat Celcius? Apakah sudah ada studi sebelumnya yang menjelaskan bahwa batas optimal dari suhu tersebut? Terima kasih. Baiklah, Nandila boleh pertanyaannya diketikkan di kolom chat ya.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, kepada Vina Zaneta dipersilakan. Nah, baik, di sini saya izin bertanya, apakah ada alasan dari penulis untuk memilih abu TKKS ini sebagai sumber kalium dibandingkan dari limbah biomasa yang lainnya? Terima kasih. Baiklah, untuk Vina pertanyaannya boleh diketik di kolom chat ya. Kepada Kemas Muhammad Bagus dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ulfa. Saya ingin bertanya, apakah di dalam laporan tersebut disebutkan terdapat kendala teknis atau tidak? Apabila ada, boleh dijelaskan. Kalau tidak ada, sudah. Mungkin bisa. Baiklah, terima kasih pertanyaan Kemas. Boleh diketikkan di kolom chat juga ya. Baiklah, untuk pertanyaan Nandila akan dijawab oleh Jihan. Kepada Jihan dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan dari Nandila, kenapa suhu 700 derajat itu dilakukan maksimal? Apakah ada optimalnya? Nah, jadi suhu maksimal dalam penelitian itu hanya dibatasi sampai 700 derajat Celcius, itu karena mengacu pada penelitian yang sebelumnya. Jadi, yang menunjukkan bahwa di atas suhu ini senyawa K2CO3 itu malah terdekomposisi menjadi senyawa lain seperti K2O yang tidak diinginkan dalam konteks produk katalis. Ada tuh salah satu referensi yang dijadikan acuan dalam penelitian ini juga yaitu Ananda DKK pada tahun 2023 itu menunjukkan bahwa kalsinasi pada suhu 700 derajat Celcius selama 5 jam menghasilkan K2CO3 sekitar 48,97%, yang artinya suhu tersebut sudah mulai menyebabkan penurunan kadar K2CO3. Nah, jadi itu juga mempertimbangkan efisiensi energi dan keamanan dari alat yaitu furnace yang digunakan karena suhu di atas 700 derajat Celcius itu butuh konsumsi energi tinggi dan berisiko terhadap stabilitas senyawa yang ingin dipertahankan. Jadi suhu 600 sampai 700 derajat Celcius dipilih berdasarkan dari penelitian sebelumnya dan data awal yang menunjukkan bahwa menurunnya K2CO3 dan keterbatasan alat. Apakah dapat dimengerti, Nandila? Baik, terima kasih Jian sudah dapat dimengerti. Baiklah, untuk pertanyaan dari Vina tadi, itu kenapa menggunakan kalium? Karena yang pertama, kandungan dari kalium itu tinggi. TKKS, terutama setelah proses pembakaran, itu memiliki kandungan kalium yang signifikan dalam bentuk K2CO3. Nah, hal ini sudah dibuktikan juga dari beberapa penelitian. Terus, limbah dari biomasa juga melimpah dan belum termanfaatkan secara optimal. Nah, TKKS ini dari sisi keberhasilan jumlah itu sangat besar di Indonesia, tapi belum bisa dimanfaatkan juga secara maksimal. Jadi biasanya hanya digunakan sebagai kompos atau dibiarkan saja dia menumpuk. Jadi hanya menyebabkan masalah pada lingkungan. Nah, ini juga lebih berpotensi dibandingkan dengan biomasa lain. Kemudian juga dapat mendukung prinsip ekonomi sirkular dan juga energi terbarukan. Apakah Vina sudah mengerti? Baik, sudah dimengerti, Ulfa. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan Kemas akan dijawab oleh Tiara. Pada Tiara dipersilakan. Kesalahan teknis yang mungkin menjadi tantangan dalam penelitian itu tuh yang pertama itu ada pengumpulan abu saat proses ekstraksi. Nah, ketika abu TKKS dicampurkan dengan Aquades itu tuh kemungkinan bisa terjadi penggumpalan pada suhu tinggi. Nah, terus yang kedua itu yang mungkin perubahan warna tidak seragam antar sampel abu. Karena warna abu itu tuh sedikit berbeda, terutama pada suhu 650 derajat Celcius. Terus yang ketiga itu ada efisiensi ekstraksi itu belum maksimal, yang artinya proses ekstraksi itu tuh bisa ditingkatkan lagi sebenarnya. Namun kalau alasan yang detail spesifik disebutkan dalam penelitian tersebut, kesalahan teknisnya itu tidak disebutkan. Oke, terima kasih. Tiara. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka kami tutup. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.